Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Ayat berikutnya dari surat Al-Waqi'ah, firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Afara'aytumun nara allati turun, beritakan kepada kami. Afara'aytum, yani akhbiruna, beritakan kepada kami. An-nar allati turun, api yang kalian nyalakan. Turun ay tuqidun, api yang kalian nyalakan. Yang padanya ada manfaat dalam kehidupan manusia, untuk menghangatkan tubuh, untuk memasak, membakar sesuatu, dan yang lainnya. A'antum ansha'tum syajarataha, a'antum, apakah antum, kalian, ansha'tum, yang telah menciptakan, syajarataha, pohonnya, pohon yang menghasilkan api itu. Am, ataukah nahnul munsyi'un, kami yang telah menciptakannya. Antum ansha'tum syajarataha, apakah kalian yang telah menciptakan syajarataha, pohon api itu, pohon yang menghasilkan api. Am nahnul munsyi'un, ataukah kami yang menciptakannya? Tentunya jawabannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Syajarataha, dhamirha ini kembali kepada nar. Afara'aitumun nar allati, an-nar, kata an-nar ini diperlakukan muannats, an-nar allati, karena itu disifati dengan isim mausul muannats allati turun. Kemudian di sini gantikan dengan dhamir muannats. Antum ansha'tum syajarataha, yakni syajaratan nar, pohon api. Apa itu pohon api yang dimaksud, yang menghasilkan api? Ulama ahli tafsir menjelaskan pohon itu dikenal di negeri Hijaz, negeri Hijaz itu Makkah, Madinah dan sekitarnya. Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Orang-orang Hijaz mengenal satu pohon yang disebut dengan pohon api, pohon itu memiliki kekhususan. Pohon api itu namanya disebutkan oleh ahli tafsir al-marh dan al-afar. Nah, apabila diambil dari pohon itu rantingnya, dahannya yang hijau,
kemudian digesekkan satu sama lainnya, atau digesekkan dengan sesuatu benda lain, maka akan menghasilkan api, akan keluar api, akan menyala. Ya. Tidak semua pohon begitu kan ya. Ada pohon khusus seperti itu. Syajaratun nar, pohon api. Nah, itu tadi saya sampaikan, orang-orang Hijaz mengenalnya. Namanya al-marh dan al-afar. Jadi diambil ya rantingnya, dahannya dalam keadaan masih hijau, digesekkan satu sama lain, atau digesekkan dengan benda lain, akan menyala, mengeluarkan api, menghasilkan api. Nah, api itu ya, sebagaimana telah disinggung tadi, manfaatnya banyak. Untuk memasak ya, makanan kita, untuk merebus ya, air ya, memanaskan air, untuk membakar ya, untuk dibakar, untuk menghangatkan tubuh saat kedinginan ya, manfaatnya banyak, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang menciptakan pohon api itu? Yang menciptakan pohon yang darinya dengan pergesekan yang disebutkan tadi bisa mengeluarkan api, menghasilkan api yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat ini. Kemudian Allah mengatakan, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Nahnu, kami, ja'alnaha, menjadikan pohon api itu tadhkiratan, sebagai pelajaran, peringatan, sebagai peringatan bagi manusia akan panasnya api neraka. Akan panasnya api neraka. Dengan melihat api, dengan merasakan panasnya api, peringatan betapa panasnya api neraka. Subhanallah, apakah ada di antara kita yang pernah terbetik di hati kita ketika kita berhadapan dengan api dan melihat betapa ganasnya api itu membakar kayu, membakar apa saja yang dilemparkan ke dalamnya? Ya, terkadang kita terkena sedikit, kita teriak, apalagi jika terbakar api. Padahal itu panasnya api di dunia tidak ada apa-apanya dengan panasnya api neraka. 69 kali lipat. 69 kali lipat panasnya api neraka dibandingkan panasnya api yang ada di dunia. Dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, narud dunya juz' min 70 juz'an min nari jahannam. Narud dunia, apinya dunia, itu hanya juz'un, salah satu bagian. Ya. Min 70 juz'an, dari 70 bagian. Min nari jahannam, dari api neraka. Satu bagian dari 70 bagian api neraka. Berarti perbandingannya,
Api neraka 69 kali lipat lebih panas. Ya, 69 kali lipat lebih panas. Nah, makna nahnu ja'alnaha tadhkiratan, kami menjadikan ya api itu ya, nahnu ja'alnaha, kami menjadikan api itu tadhkirah. Kami menjadikan api yang menyala itu sebagai tadhkiratan, sebagai peringatan akan panasnya api neraka. Itu yang tadi kami katakan. Pernahkah kita mengingat api neraka ketika melihat api? Jangan sampai selama ini kita semua lalai. Jangan sampai selama ini kita semua lalai. Harusnya ketika kita melihat api yang menyala, kita teringat api neraka. Ya, kita bayangkan betapa panasnya ini api. Jika kita dibakar di dalamnya, kita hangus, gosong, mati. Ya. Padahal itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Api neraka 69 kali lipat lebih panas dari itu. Agar kita menjadi takut. Kita menjadi takut masuk dalam neraka. Agar kita sadar. Ya. Dan memperbaiki amalan kita. Menjaga ketaatan kita. Menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Menyempurnakan keimanan kita. Peringatan. Dan yang kedua, wa mata'an lil muqwin. Dan kami menjadikan api itu sebagai mata'an, kesenangan. Lil muqwin, bagi para musafir yang sedang dalam safar, dalam perjalanan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para musafir, bahwa Allah menjadikan api itu untuk kesenangan, kepentingan orang-orang yang sedang safar, padahal api itu dimanfaatkan oleh orang yang safar dan orang yang bermukim? Ya, jawabannya karena orang-orang yang sedang safar mereka sangat tampak kebutuhannya terhadap api. Ya. Mereka dalam safar tidak ada rumah kan? Tidak ada rumah, tidak ada penginapan. Di masa itu ya. Di masa itu orang-orang safar berjalan kaki, jika punya kendaraan ya pakai onta. Ya, penginapan juga tidak ada, sulit, apalagi perjalanan di sana, di daerah Arab, di gurun pasir. Ya. Tanda-tanda, alamat-alamat penunjuk jalan juga nggak ada kan di zaman itu. Beda dengan sekarang. Nah, jadi mereka dalam perjalanan di malam hari kedinginan, butuh menghangatkan tubuh. Mereka mencari pohon itu, pohon api itu, kemudian digesekkan, diambil dahannya, rantingnya digesekkan menyala, mereka bakar, ada api, mereka bisa menghangatkan tubuhnya ya, dengan api itu. Mereka berada di sekitar api yang menyala ini jadi hangat, tidak kedinginan. Ya, jadi manfaat at-tadfi'ah yaitu untuk menghangatkan tubuh. Juga jika mereka ingin ya membakar atau merebus makanan, ya mereka bisa memanfaatkan api itu. Juga di waktu itu mereka menggunakannya untuk
penunjuk jalan. Ya, itu penunjuk jalan. Ya, mereka di zaman itu meletakkan api yang menyala di tempat yang tinggi sehingga terlihat dari kejauhan, supaya tidak sesat dalam jalan, dalam perjalanan. Oh, di sana ada api, kesanalah mereka menuju, gitu. Supaya tidak keluar dari jalur, tidak kesasar. Nah, oleh karena itu sangat tampak ya pentingnya api ini bagi para musafir di zaman itu. Oleh karena itu dikhususkanlah penyebutan wa mata'an lil muqwin, kesenangan bagi orang-orang yang sedang safar untuk kepentingan mereka. Namun kita ketahui bersama bahwa bukan hanya untuk mereka, namun juga untuk orang-orang yang bermukim. Baik. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasabbih bismi rabbikal 'azim." Oleh karena itu, maka dari itu sabbih, sucikanlah, bismi rabbikal 'azim, dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Sucikan dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung, yang Maha Suci dari segala perkara yang tidak pantas baginya. Maha Suci dari tandingan-tandingan berupa makhluk-makhluk yang dipertuhankan secara batil, dijadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang sedang dinasehati dengan ayat-ayat ini. Yang mengingkari hari kebangkitan dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada neraka, pembalasan Allah Subhanahu wa taala di neraka. Mereka melakukan kesyirikan, menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, syirik. Maha suci Allah dari kesyirikan-kesyirikan itu. Allah tidak punya tandingan. Ya, Allah satu-satunya Tuhan yang benar. La ilaha illallah, la syarikalah, tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak, yang pantas disembah kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Disucikan dari segala macam aib dan kekurangan, karena Allah Maha sempurna, Maha agung, Maha sempurna. Tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka la uqsimu, aku bersumpah. Ya, ini diantara sumpah dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita tahu bersama bahwa Allah Ta'ala bebas bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya, demi ini dan demi itu dari makhluk-makhluknya. Ya. Adapun selain Allah Ta'ala, hamba-hambanya haram bersumpah
demi sesuatu selain Allah Ta'ala. Demi sesuatu selain Allah Ta'ala. Selain nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu syirik. Ya, bersumpah demi sesuatu selain Allah Ta'ala merupakan syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi syirik kecil ya, dengan lisannya, karena sumpah itu mengandung pengagungan, ada unsur pengagungannya. Ada unsur pengagungannya terhadap sesuatu yang dia bersumpah deminya itu. Ya, bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Adapun Allah Ta'ala bebas bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Di antaranya ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. La di sini taukid ya. Huruf yang berfungsi untuk menekankan makna, menguatkan makna. Jadi bukan nafiyah. La itu bisa menafikan, tapi bisa juga sebagai taukid untuk menekankan makna, menguatkan makna. Jadi lebih kuat maknanya la uqsimu daripada ya dikatakan uqsimu. Aku bersumpah, uqsimu ya. Ketika digunakan la itu artinya penekanan. Semakin diperkuat sumpah itu dengan la uqsimu. Benar-benar aku bersumpah gitu. Bimawaqi'in nujum, demi mawaqi'in nujum. Demi mawaqi'in nujum. Apa tafsir mawaqi'in nujum? Di antaranya adalah karena ulama berbeda pendapat ya, berbeda versi dalam menafsirkan mawaqi'in nujum. Ada yang menafsirkan mawaqi'in nujum dengan awqat nuzulil Quran, waktu-waktu turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak turun sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan turun secara bertahap, mufarraqan. Turun secara bertahap. Ya, mawaqi' adalah jamak dari mauqi'. Mauqi' yani isim zaman ya. Isim zaman, isim yang menunjukkan zaman, waktu. Ya, jadi waktu-waktu turunnya Al-Quran. Maka aku benar-benar bersumpah demi waktu-waktu turunnya Al-Quran. Tafsir yang kedua mengatakan mawaqi'un nujum adalah waktu-waktu terbenamnya dan terbitnya bintang-bintang. Ya. Yani an-nujum di sini ditafsirkan al-kawakib, bintang-bintang. Beda dengan tafsir yang pertama yang mengartikan an-nujum dengan Al-Quran yang turun secara bertahap. Tafsir yang kedua ini mengartikan an-nujum dengan al-kawakib, bintang-bintang. Jadi mawaqi'in nujum artinya artinya waktu-waktu terbenamnya dan terbitnya bintang. Karena di waktu-waktu terbenamnya bintang-bintang itu ya,
itu tanda bahwa akan datang siang. Jika bintang sudah terbenam, maka datanglah siang. Mawaqi' ghurubiha. Sebaliknya mawaqi' tulu'iha, di waktu-waktu terbitnya bintang-bintang itu berarti ya malam hari. Jika bintang-bintang itu terbit, ya bercahaya, tampak, itu berarti malam. Jika terbenam tidak kelihatan, itu berarti siang. Nah, pergantian siang dan malam, ya, ini termasuk diantara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Ya. Jadi yang pertama, sumpah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan, ya ini tafsir yang pertama terkait dengan waktu-waktu turunnya Al-Quran secara bertahap. Dan Al-Quran adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah. Ayat-ayat yang berisi syariat yang merupakan firman-firman Allah taala yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Ya, dan bukan makhluk. Tetapi merupakan sifat Allah taala. Sifat Allah taala, di antara sifat Allah taala adalah berbicara, berfirman. Ya, berfirman dengan ayat-ayat itu. Didengar oleh Jibril. Jibril menurunkannya kepada Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran bertahap, tidak sekaligus. Yang kedua terkait dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala berupa makhluk-makhluk ciptaannya, yaitu bintang-bintang itu yang terbit, ya, bercahaya, ya, yang itu berarti malam hari. Jika terbenam, menghilang, itu berarti siang. Pergantian siang dan malam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Wa innahu, dan sesungguhnya itu adalah qasam. Wa innahu laqasamun, sesungguhnya itu benar-benar sumpah. Yang disifati sumpah itu disifati dengan azim. Yaitu qasamun azim, sumpah yang agung, yang besar. Bukan sumpah biasa. Ini sumpah yang besar, sumpah yang agung. Ya, jadi qasam man'ut mausuf, kemudian azim ini na'atnya. Ya, dalam ilmu nahwu suatu kata jika diberi sifat, keterangan sifat, ya, maka disebut man'ut, yakni isim yang disifati, kemudian na'atnya sifatnya namanya na'atun atau sifatun. Nah, qasam sumpah di sini disifati, diberi keterangan sifat dengan azim, bahwa sumpah itu sumpah yang azim, sumpah yang besar, sumpah yang agung. Bukan sumpah kecil, bukan sumpah biasa. Ya. Jadi seharusnya dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, ya, man'ut yang isim yang disifati itu dalam hal ini qasam dengan na'atnya sifatnya dalam ini azim, itu secara aturan itu langsung, ya, langsung bersambung tanpa diantarai oleh kata atau kalimat yang lain. Nah, namun di sini kita mendapati dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan lau ta'lamuna, kalimat lau ta'lamuna mengantarai antara qasam dan azim. Oleh karena itu kata ulama Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa lau ta'lamuna di sini adalah jumlah i'tiradiyah namanya. Ini adalah kalimat, ya, yang berada antara
man'ud dengan na'atnya. Antara qasam dan azim itu tidak ada i'rabnya. La mahalla laha min al-i'rab dalam nahwu. Jumlah i'tiradiyah namanya. Ya. Yaitu kalimat yang didatangkan mengantarai antara keduanya untuk mengingatkan kepada kita. Lau ta'lamun artinya sekiranya kalian tahu. Itu maknanya. Sebagai isyarat ya bahwa wajib bagi kita untuk mengetahui ini, memperhatikan ini. Jangan sampai kita lalai dengan mawaqi'an nujum tersebut. Dengan sumpah Allah Ta'ala ya. Dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah dengan mawaqi'an nujum. Ya, lau ta'lamun sekiranya kalian tahu. Kalimat ini didatangkan untuk mengingatkan kepada kita, isyarat bahwa wajib bagi kita untuk mengetahui dan memperhatikan sumpah besar Allah Ta'ala ini. Apa sumpah besarnya? La uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku benar-benar bersumpah demi mawaqi'in nujum. Ya. Apa isi sumpahnya? Sesuatu yang besar, yang agung. Sumpahnya tentang Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu benar-benar Quran yang mulia. Quran yang mulia. Yang diingkari oleh mereka, oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang dilecehkan oleh mereka. Yang ketika Nabi Muhammad alaihissalam membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran itu, ada yang mengatakan dia gila, ya. Ada yang mengatakan dia penyair, pujangga yang ulung, itu syair-syair yang dia baca. Ada yang mengatakan itu sihir yang memikat, yang menyihir. Ya, mereka berolok-olokkan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menegaskan Al-Quran itu. Ya, Al-Quran yang mulia. Bersumpah demi mawaqi'in nujum. Dan itu adalah wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Sumpah besar, sekiranya kalian tahu. Innahu laqur'anun karim. Kelanjutan ayat kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang dimaksud di sini Quran Karim di sini ya sudah dijelaskan bahwa Al-Quran yang ada di bumi yang Allah turunkan secara bertahap itu juga ada dalam Al-Lauhul Mahfuz, ada dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz, tertulis di sana dan juga ada di tangan-tangan para malaikat. Sebagaimana pada penjelasan tafsir ayat-ayat berikutnya nanti pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.